Anda pernah merasa direndahkan, difitnah habis-habisan, padahal Anda yakin tidak bersalah. Rasa sesak di dada itu membuat lidah gatal ingin membalas, ingin membela diri, ingin berteriak kepada dunia bahwa merekalah yang keliru. Kita merasa jika kita diam, kebenaran akan terkubur. Kita takut jika kita tidak melawan, orang akan menganggap kita lemah, kalah, atau bahkan mengakui kesalahan yang tak pernah kita perbuat. Jika saat ini hati saudaraku sedang berada di persimpangan antara membalas dendam atau menahan diri, antara meradang atau meredam, berhentilah sejenak. Sebelum Anda mengeluarkan satu kata pun yang mungkin akan Anda sesali seumur hidup, mari kita tarik nafas dalam-dalam. Sebab ada rahasia mulia di balik keheningan yang tak ternilai harganya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di majelis maya kita yang penuh cinta dan ketenangan ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat berat, namun begitu mendasar dalam perjalanan spiritual kita. Keutamaan diam dan bersabar, dan bagaimana kedua amal ini adalah manifestasi tertinggi dari tawakul, penyerahan diri total kepada Sang Pencipta. Berapa banyak dari kita yang jatuh sakit, bukan karena virus, melainkan karena menahan amarah yang tidak tersalurkan. Atau bahkan sebaliknya, karena terlalu banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu, yang akhirnya justru menjadi bumerang bagi diri sendiri, dan membebani timbangan amal keburukan kita di hari perhitungan kelak. Ingatlah selalu bahwa setiap huruf yang terucap memiliki pertanggungjawaban yang maha dahsyat di hadapan Ilahi. Kita sering lupa jamaah sekalian, bahwa lidah ini ibarat pedang bermata dua yang sangat tajam. Ia bisa meninggikan derajat kita setinggi langit, namun juga bisa menjerumuskan kita ke dasar neraka tanpa kita sadari. Ketika kita merasa terzolimi, naluri pertama kita adalah menuntut keadilan segera, menumpahkan segala unek-unek kepada halayak ramai, dan berusaha keras meyakinkan setiap orang bahwa kita adalah korban yang paling menderita. Kita mencari simpati, kita mencari pembelaan, seolah-olah pengakuan dari manusia adalah satu-satunya tolok ukur kebenaran. Padahal, kelelahan emosional yang kita dapatkan dari perjuangan mencari validasi manusia itu jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit akibat fitnah itu sendiri. Mengapa kita harus menghabiskan energi spiritual kita yang berharga demi hal yang fana dan tidak akan mengubah takdir yang sudah Allah tetapkan? Sahabat beriman, coba kita renungkan sejenak firman Allah yang begitu menenangkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Qs An-Nisa 36. Kesombongan itu bukan hanya soal harta atau jabatan, namun juga bisa berupa kesombongan lisan, merasa bahwa kitalah yang paling berhak mengeluarkan kata-kata terakhir, merasa bahwa kita harus selalu menang dalam setiap perdebatan, dan tidak mau menerima bahwa diam adalah kemenangan yang sesungguhnya. Ketika kita memilih untuk diam di tengah badai fitnah, kita sedang mempraktekkan kearifan ilahi yang mengajarkan kita untuk tidak memberi makan api permusuhan dengan minyak kata-kata. Diam yang dimaksud di sini bukanlah kebisuan karena ketidakmampuan berbicara, melainkan keheningan yang penuh makna. Sebuah keputusan sadar untuk mengalihkan fokus dari makhluk menuju kholik, dari masalah horizontal menuju solusi vertikal. Ini adalah diamnya orang yang hatinya penuh keyakinan bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Adil. Kita tahu, seberapa keras pun kita menjelaskan diri kita kepada 10.000 manusia, jika hati mereka sudah tertutup oleh prasangka, penjelasan kita hanya akan menjadi angin lalu. Sebaliknya, satu kalimat pengaduan yang tulus dan jujur yang kita bisikkan dalam sujud kepada Allah jauh lebih berkuasa untuk mengubah takdir dan membersihkan nama baik kita, insya Allah. Mengapa diam itu mulia? Karena diam adalah benteng pertahanan terakhir bagi iman kita. Setiap kali kita menahan lisan dari gibah, namimah, adu domba, atau sekadar kata-kata kasar yang bisa menyakiti hati orang lain, kita sedang membangun istana kesabaran di dalam diri kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis ini sangat tegas, saudaraku. Pilihan hanya dua, baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga, yaitu berbicara buruk. Ketika kita memilih diam, sejatinya kita sedang memilih selamat dari potensi dosa lisan yang tak terhingga jumlahnya.
Maka ketika lisan kita gatal ingin membalas cacian atau mengklarifikasi setiap tuduhan, tanyakan pada hati nurani, apakah penjelasan ini benar-benar membawa manfaat dunia dan akhirat, ataukah hanya memuaskan ego sesaat? Seringkali, diam kita saat dicaci justru mengundang rasa penasaran dan hormat dari orang-orang yang berakal sehat. Karena mereka tahu bahwa orang yang tenang dan berdiam diri saat diserang adalah orang yang memiliki energi spiritual yang jauh lebih besar daripada penyerangnya. Kita biarkan energi negatif itu teredam dan kita simpan energi positif kita untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Sebuah investasi yang jauh lebih menguntungkan. Selanjutnya, mari kita kaitkan diam yang mulia ini dengan pondasi kedua, kesabaran. Sabar. Sabar bukanlah berarti pasrah tanpa usaha. Bukan pula menahan emosi hingga meledak. Sabar adalah menahan diri dari meratap, menahan lisan dari keluhan yang berlebihan, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang, sembari tetap melakukan usaha maksimal sesuai syariat. Sabar adalah ketika hati kita bergejolak hebat, namun lisan kita tetap mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Sabar adalah kemampuan untuk melihat musibah bukan sebagai akhir, melainkan sebagai proses pembersihan dosa dan pengangkatan derajat yang sedang Allah rancang khusus untuk kita. Terkadang, musibah yang datang itu adalah sebuah kado mahal yang dibungkus dengan ujian yang menyakitkan. Jika kita membukanya dengan rasa syukur dan sabar, kita akan menemukan isinya adalah pahala yang luar biasa dan kedekatan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya dengan Allah. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Pahala tanpa batas, saudaraku. Sebuah angka yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator dunia manapun. Apakah kita rela menukar pahala tanpa batas ini hanya demi kepuasan sesaat membalas dendam atau memenangkan perdebatan yang sia-sia di media sosial? Tentu tidak. Inilah titik puncaknya jamaah sekalian, tawakal. Ketika kita memilih diam dan bersabar, kita sedang mempraktikkan tawakal yang paling murni. Tawakal berarti menyerahkan sepenuhnya segala urusan dan hasil dari usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan apa yang kita mampu. Dalam konteks ujian hidup dan fitnah, tawakal berarti kita sudah berusaha menjelaskan seperlunya. Jika memang perlu, kita sudah menahan lisan kita dari perbuatan sia-sia, dan kini kita mengatakan, Ya Allah, aku serahkan segala urusan pembelaan diri ini sepenuhnya kepadamu. Engkau adalah hakim yang paling adil. Ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, beban di pundak kita seketika terangkat. Mengapa? Karena kita percaya bahwa tidak ada satupun daun yang gugur tanpa seizinnya. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, kecuali ia sudah tertulis dan mengandung hikmah yang luar biasa besar. Kekuatan sejati seorang mukmin adalah ketika ia bisa mengatakan, aku sudah berusaha semampuku, dan sisanya aku pasrahkan kepada Allah. Ini bukan berarti pasif, melainkan sebuah aksi keyakinan yang aktif dan mendalam. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan tawakul dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat menghadapi tekanan dan pekerjaan yang terasa berat? Pertama, laksanakan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, dengan standar keikhlasan dan profesionalitas tertinggi. Jika itu pekerjaan kantor, lakukanlah sebaik-baiknya. Jika itu adalah kewajiban sebagai orang tua, berikanlah yang terbaik. Jangan pernah mengurangi ikhtiar dan usaha. Kedua, setelah usaha maksimal kita kerjakan, lepaskanlah hasil dan ekspektasi itu dari genggaman hati kita. Jangan biarkan hati kita terikat pada hasil, sebab hasil adalah hak prerogatif Allah semata. Seringkali kecemasan kita muncul karena kita ingin mengontrol segala hal. Kita ingin mengontrol bagaimana orang menilai kita ingin mengontrol bagaimana proyek itu berhasil, kita ingin mengontrol takdir. Padahal Allah berfirman, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Ayat ini adalah jaminan ketenangan bagi jiwa yang menyerah. Serahkan segala urusan kita, baik itu urusan rizki, urusan jodoh, urusan kesehatan, maupun urusan menghadapi musuh, sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita menghadapi kebuntuan dalam pekerjaan, alih-alih panik dan mengeluh di media sosial, carilah tempat yang sunyi, hamparkan sajadah, dan curahkan keluh kesah itu kepada Allah yang tak pernah tidur. Mintalah petunjuknya, karena sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Al-Hadi. Kekuatan lisan dalam berdoa jauh lebih dahsyat daripada kekuatan lisan dalam berkeluh kesah. Saudaraku, ingatlah kisah para nabi dan rasul yang diuji dengan ujian yang berkali-kali lipat lebih berat daripada yang kita hadapi. Mereka memilih diam dan bersabar. Nabi Yusuf alaihi salam difitnah dan dipenjara, namun beliau diam dan bersabar. Hasilnya,
Allah mengangkat derajatnya menjadi pembesar Mesir. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit dan kehilangan harta. Namun beliau bersabar tanpa meratap. Hasilnya, Allah kembalikan segalanya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan mereka bukan karena kekuatan fisik mereka, melainkan karena keagungan tawakul mereka. Ketenangan hati yang kita cari di dunia ini tidak akan pernah kita temukan di dalam pujian manusia atau di dalam kemenangan debat. Ketenangan sejati, sakinah, hanya bisa bersemayam di hati yang telah tulus menyerahkan kendali hidupnya kepada Sang Maha Pengatur. Hati yang bertawakal ibarat kapal yang mengetahui bahwa meskipun badai datang, nahkodanya adalah Yang Maha Kuasa, dan tujuan akhirnya adalah pelabuhan keselamatan abadi. Maka jika hari ini saudaraku sedang dalam puncak kekesalan, disakiti oleh ucapan atau perbuatan orang lain, mari kita ambil keputusan mulia. Diam dan serahkan urusan perhitungan kepada Allah. Biarkan fitnah itu berguguran dengan sendirinya tanpa perlu kita balas. Pahala kesabaran kita akan berlipat ganda, dan keadilan Allah pasti akan datang, entah di dunia ini sebagai ketenangan batin, atau di akhirat kelak sebagai timbangan amal kebaikan yang berat, insya Allah. Anggaplah segala kesulitan yang kita hadapi sebagai latihan spiritual, yang sedang mempersiapkan kita untuk tempat yang lebih tinggi di jannah. Allah sedang menguji kekuatan iman kita. Apakah kita akan menjadi hamba yang mengeluh seperti anak kecil yang tidak mendapat permen? Atau menjadi hamba yang bersyukur dan matang, yang mengerti bahwa setiap ujian adalah kesempatan emas untuk meraih kedudukan tertinggi di sisinya? Kita sering berdoa meminta kekuatan dan kemudahan, padahal yang mungkin lebih kita butuhkan adalah kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan dan kesulitan dengan hati yang lapang. Jika Anda sudah melakukan yang terbaik, jika Anda sudah berusaha mencari solusi yang halal, sekarang saatnya meletakkan pena, menutup buku kekhawatiran, dan berkata, "Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Dialah sebaik-baik pelindung." Ketika kita memilih diam dan bersabar, kita sedang menunjukkan kedewasaan iman. Kita tidak perlu sibuk membuktikan kebenaran kita kepada manusia, sebab Allah sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kita sedang menabung energi untuk hal yang lebih produktif, yaitu ibadah dan ketaatan. Biarkan para pencela lelah dengan celaannya. Biarkan para pengeluh lelah dengan keluhannya. Sementara kita sibuk memupuk kebun amal soleh yang hasilnya kekal abadi. Ingatlah, setiap urusan yang kita serahkan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Bahkan kegagalan yang kita alami dalam pandangan manusia bisa jadi adalah kesuksesan yang Allah persiapkan untuk kita di masa depan, asalkan kita menerimanya dengan hati yang ridho dan berserah diri. Jangan pernah biarkan keraguan merusak keindahan tawakul dalam hati kita. Jika hari ini ada masalah pelik yang tak kunjung terurai, ambillah wudhu, sholatlah 2 rakaat, dan bisikkan kepada Allah seluruh detail masalah itu. Tanyakan kepadanya, "Ya Rob, apa yang Engkau kehendaki dari ujian ini?" Setelah itu, tegakkan kepala, kuatkan hati, dan bergeraklah lagi sesuai petunjuknya, tanpa terbebani hasil. Biarkan Allah yang bekerja menyelesaikan detail-detail yang tidak mampu kita jangkau. Saudaraku, keindahan Islam terletak pada kesederhanaan ajarannya. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dan serahkan sisanya kepadanya. Jika kita sudah melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan berbuat baik kepada sesama, yakinlah bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang berusaha mendekat. Bersabar dan diam adalah seni menikmati kehidupan yang dihiasi tawakul, di mana kita menjadi aktor yang berakting maksimal, namun penonton dan sutradaranya adalah Allah semata. Kesabaran sejati adalah kunci menuju ketenangan abadi. Kita tidak akan pernah menyesal memilih diam di saat yang tepat, dan kita tidak akan pernah kecewa dengan hasil yang sudah Allah tetapkan, karena kita tahu apapun yang datang dari Allah itulah yang terbaik bagi kita, bahkan jika rasanya pahit di lidah dunia. Ini adalah janji yang pasti. Maka, mulailah hari ini, jadikan lisan Anda sebagai lisan yang mulia, yang hanya mengucapkan kebaikan atau memilih untuk menahan diri. Jadikan hati Anda sebagai hati yang sabar, yang menerima setiap takdir dengan lapang dada. Dan jadikan hidup Anda sebagai perwujudan tawakul, meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan pengurus segala urusan kita.
Jangan pernah lelah untuk menyerahkan sepenuhnya segala kesulitan kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita kembalikan semua kendali kepada pemilik semesta. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, sebuah ketenangan hakiki. Bukankah kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah karena kesabaran dan tawakulnya? Tentu saja. Semoga Allah menguatkan hati kita, meneguhkan lisan kita, dan menganugerahkan kita kesabaran yang tak bertepi. Saudaraku, jika tausiah ini menyentuh hati Anda, mohon bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang membutuhkan ketenangan ini. Tulis di kolom komentar niat baik Anda untuk lebih banyak diam dan bersabar, insya Allah. Mari kita saling mendoakan, semoga kita semua dikumpulkan di Jannah Firdausnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.